Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan langsung menjelaskan saja supaya lebih cepat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang diagram Kubernetes-nya dulu mungkin ya. Karena dari sini mungkin akan merepresentasikan istilah-istilah yang mungkin saya akan gunakan di penjelasan selanjutnya. Nah, ini adalah diagram Kubernetes-nya. Di sini ada tiga objek. Yang pertama ini ada developer machine, ini laptop kita sendiri. Selanjutnya ini ada Kubernetes clusternya. Disinilah engine dari server cluster Kubernetesnya. Dan ini ceritanya klien yang merequest berdasarkan endpoint nantinya. Developer machine mengakses Kubernetes cluster itu menggunakan kubectl. Jadi inilah control plane yang akan digunakan untuk mengatur atau mengkonfigurasi atau melakukan deployment dan segala macamnya itu menggunakan kubectl. Kalau misalnya kita lihat pun kubectl ya, ini banyak sekali komen yang bisa digunakan, seperti ada config-nya, ada label, annotate, convert, ada exec juga, dan lain-lain. Ini banyak sekali bisa kita gunakan untuk control plane dari Kubernetes-nya itu sendiri. Selanjutnya ada Kubernetes cluster, di mana isinya ini ada node, ada juga ini namanya pod. Di dalam node ini ada pod, ada juga deployment. Deployment ini yang akan mengatur banyaknya replika dari pod itu sendiri di tiap node-nya. Dan juga ada ini namanya service. Nah, di dalam service ini kita bisa tentukan type-nya itu load balancer. Nah, inilah load balancer yang akan menyediakan endpoint yang akan di request sama user nantinya. Jadi kita kalau buat service dengan type load balancer, ini otomatis nanti akan mendapatkan endpoint ya, yang bisa digunakan untuk akses publik seperti itu. Nah, di dalam mungkin kita akan bergeser lagi ke node-nya. Nah, dalam node ini adalah ini ya, node dulu deh. Node ini mana ya? Nah, ini node ini adalah sebuah mesin. Jadi mesin ini kita bisa tentukan ya utilitasnya, berapa memorinya, berapa CPU core-nya, berapa volumenya. Bisa kita tentukan di awal nanti. Dan biasanya ini tiap node itu sama utilitasnya. Tapi bisa juga di mix, jadi bisa juga mungkin yang satu utilitasnya tinggi, ada juga yang utilitasnya yang lebih rendah untuk menghemat cost ya. Jadi bisa juga di setting seperti itu. Jadi di dalam node, oke, di dalam node-nya ini ada pod. Pod itu apa? Pod itu adalah dia seperti bola yang mengatur atau menghandle dari kontainer-kontainer di dalamnya. Jadi di dalam sebuah pod itu bisa berisi satu atau lebih kontainer. Dalam node ini juga bisa lebih dari satu port juga ya. Jadi disinilah letak aplikasi kita di dalam portnya. Jadi kontainer itu kan image-nya ya. Aplikasi itu kan kumpulan dari image atau kumpulan dari dependensi lah istilahnya. Nah, jadi satu port ini adalah satu aplikasi kita. Misalnya satu front end, berarti satu port itu satu front end. Dan misalnya port kedua itu khusus untuk back end-nya aja, atau yang port yang ketiga itu untuk IP-nya saja, API-nya saja seperti itu. Jadi ini bisa saling berkomunikasi juga, diatur oleh deployment juga. Jadi ini bisa saling berkomunikasi, bisa saling ngobrol lah. Nah, deployment di sini ini untuk melakukan replika terhadap tiap portnya. Misalnya front end kita mau direplika sebanyak 5 unit, bisa juga. Backend-nya bisa direplika sebanyak 5 unit, atau API-nya juga. Jadi mungkin nanti ya trafficnya itu bisa lebih terdistribusi di tiap portnya. Misalnya kita mau ada traffic di front end lebih banyak daripada back end, oh ternyata lebih banyak, berarti replikanya lebih banyak di front end-nya aja gitu, di port front end-nya seperti itu. Tuh, ini kita konfigurasinya lewat deployment. Nah, sedangkan untuk service atau load balancer ya, ini kalau kita lihat di settingan saya, bisa lihat ini adalah service. Service ini adalah termasuk komponen dalam cluster Kubernetes-nya juga, dan type-nya adalah load balancer. Jadi ini nanti dengan node 32132 ini yang akan berkomunikasi dengan si deployment-nya ini. Karena ini adalah port private-nya, sedangkan target port ini adalah
yang akan kita sediakan untuk akses publiknya seperti itu. Jadi 80 nanti akan diekspos ke 32132 sehingga dari luar bisa masuk juga ke pot-potnya. Ini adalah yang private-nya. Oke, saya langsung lanjut aja ya supaya lebih cepat. Jadi karena kemarin saya masih menggunakan cluster node atau node ya, node lokal. Jadi kemarin sebelum saya pindah ke cloud, saya menggunakan node dari mesin saya sendiri atau laptop saya, di mana saya menginstal Kubernetes dan Dockernya itu. Karena di dalam Kubernetes itu kita mengorkestrasi sebuah kontainer, ya kita melakukan orkestrasi kontainer dari Dockernya itu sendiri ya. Jadi yang diinstal ini ada Docker, ada Kubernetes juga. Itu bekerja sama untuk mendeployment suatu aplikasi ya, microservice. Jadi kemarin nggak kuat nih, ternyata saya mendeploy untuk heavy load ya, karena saya coba 10 tab concurrent, oh ternyata nggak kuat, laptopnya jadi panas sekali, sehingga saya coba migrate ke cloud. Kita lihat ini sama saja sih diagramnya seperti yang tadi ya, seperti ini, hanya saja ini versi AWS-nya. Bedanya adalah kubectl terminalnya langsung lewat lokal, sedangkan ya, di sini ada control plane. Jadi dari AWS-nya itu sendiri atau dari AWS-nya itu sendiri itu nggak mengenal command kubectl, tapi mengenalnya eksctl, adalah control plane native-nya dari AWS-nya itu sendiri. Jadi itu nggak AWS nggak mengenal kubectl. Nah, di sini tugas saya kemarin adalah menghubungkan antara kubectl dan xctl. Nah, itu ada konfigurasinya sendiri ternyata, hingga nanti bisa melakukan konfigurasi si node-node-nya ini. Ini logical node-nya ini yang bisa saling terhubung ya, lewat clusternya. Dan ini adalah workernya atau mesin dari node-nya ya, Linux-nya. Saya menggunakan Linux, dan ini kliennya melewat load balancer, nanti trafficnya akan langsung didistribusikan di tiap node-nya. Saya melakukan deployment. Nah, ini yang penting nih. Ceritanya saya melakukan scale 2 node ketika saya buat replika 5 pot nih misalnya. Ternyata pot ini diletakkan ke node-nya itu secara terdistribusi oleh Kubernetes-nya. Jadi di sini kita bisa lihat pot pertama ini ternyata diletakkan di node yang pertama nih, di node ini. Di node yang pertama. Dan pot kedua ini diletakkan di node kedua. Pot ketiga diletakkan di node pertama. Jadi misalnya kalau kita punya 5 node, berarti ada 3 pot yang diletakkan di node pertama, ada juga 2 pot yang diletakkan di node kedua kayak gitu. Kalau kita tentukan 100 pot misalnya, berarti ada 50 yang ada di node pertama, ada 50 pot juga yang ada di node kedua, seperti itu. Jadi memang disinilah saktinya Kubernetes, jadi bisa melakukan distribusi potnya juga, sehingga nanti jika ada traffic masuk ya ke dalam pot-potnya ini, itu akan didistribusikan juga ke selang-seling ya. Nah, selanjutnya ini saya coba install Grafana ya. Bedanya apa Grafana sama Prometheus ya, karena saya menggunakan Grafana dan Prometheus. Bedanya adalah Prometheus ini dia yang lebih ke statiknya. Kalau yang Grafana ya real time-nya ya. Ada keunggulan lain dari Prometheus itu sendiri. Jadi Prometheus itu punya kemampuan untuk mengambil data source ya, data source Kubernetes-nya secara API. Sedangkan Grafana itu nggak bisa. Jadi Grafana itu justru mengambil data source dari Prometheus bisanya. Jadi nggak bisa langsung ke Kubernetes-nya. Jadi memang dua ini saling bekerja sama lah istilahnya seperti itu. Grafana mengambil data source, data-data monitoringnya itu dari Prometheus, sedangkan Prometheus mengambil data secara API ke Kubernetes API-nya. Jadi Grafana nggak bakal bisa kerja tanpa Prometheus. Tapi Prometheus bisa bekerja tanpa Grafana, hanya saja memang grafiknya atau visualisasinya lebih sederhana sekali ya dibandingkan Grafana. Mungkin saya coba perlihatkan ini ya, ini Grafana contohnya. Ini sudah ada dashboardnya ternyata ya. Nah, cara memonitoring dengan Grafana ini mudah sekali, jadi
hanya tinggal mencari tipe-tipe dari apa ya dashboardnya di grafana.com. Ini banyak sekali variannya, kita bisa tinggal cari saja berdasarkan ID-nya nih. Misalnya kita mau melakukan untuk node-nya saja, misalnya node. Nah, ini node exporter namanya, ini ada. Kalau kita klik, nah ini ada ID-nya. ID-nya nih kita ambil, kita import ke dalam Grafana-nya. Kita klik plus button dan ya kita import lah ID-nya. Langsung muncul seperti ini. Jadi udah tersedia. Kalau dari Prometheus, wah bedanya kita harus menggunakan query, ada bahasanya sendiri seperti SQL, tapi khusus untuk Prometheus ya, untuk Kubernetes. Kayak lama juga sih kalau belajar tentang SQL itu lagi, jadi saya pakai Grafana saja sih. Jadi di Grafana sendiri saya menginstal ada beberapa ini ya, mungkin saya coba tampilkan dulu Grafananya. Ya, saya akan coba membuka Grafananya. Nah, ini adalah Grafana. Kita bisa melihat apa yang sudah saya install ya. Nah, ini ada node exporter, saya ada juga cluster monitoring Kubernetes. Ini metriknya seperti cluster-clusternya. Selanjutnya, kalau node ini untuk utility tiap node-nya ya. Jadi ini kita bisa instansi, kita bisa pilih, bisa semua atau bisa untuk satu node-nya saja seperti itu. Bisa kita custom ya. Dan juga ada Docker monitoring ini untuk kontainernya, untuk portnya juga bisa. Saya menggunakan yang paling utama memang node, pod, dan juga networking portnya. Ya,